Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok kodok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini saya kedatangan tamu kiriman dari subscriber, dan ini adalah power amplifier Polytron. Menurut informasi yang saya terima dari subscriber saya tersebut, bahwasannya untuk power amplifier Polytron ini konslet. Selanjutnya subscriber saya tersebut melakukan usaha perbaikan sendiri dengan mengganti MOSFET yang di area primer ini, teman-teman, dan itu tidak membuahkan hasil, masih ada masalah. Dan selanjutnya untuk power amplifier Polytron ini dikirim ke saya. Sebelum kita melakukan usaha-usaha perbaikan, alangkah baiknya kita pelajari terlebih dahulu skema dan cara kerja dari power amplifier ini. Di power amplifier ini bisa teman-teman perhatikan, sini ada sebuah garis putih ini, teman-teman. Dan garis inilah yang memisahkan antara area primer dan area sekunder. Untuk komponen yang berada di dalam garis putih ini, yang ada heatsinknya ini adalah area primer. Selanjutnya komponen yang tertanam di luar garis putih ini adalah area sekunder. Dan untuk kasus kali ini, power amplifiernya ini konslet. Skema dan cara kerja power amplifier ini kita bisa pelajari sebagai berikut. Dan coba saya balik. Dan inilah power amplifier tersebut setelah saya balik. Untuk test point 220 itu masuk di test point ini, teman-teman. Tertulis di sini 1 dan 2. Setelah tegangan 220 AC masuk di test point ini, selanjutnya masuk ke fuse. Di sini ada sebuah fuse. Selanjutnya dari fuse ini kemudian masuk ke dioda sebagai penyarah. Dan setelah tegangan 220 AC masuk ke 4 dioda ini, tegangan disearahkan dan di up menjadi 300 volt, yang kemudian diumpan ke elko utamanya. Di sini ada sebuah elko utama. Kemudian tegangan setelah nyampe di elko utama ini menjadi 300 volt, yang kemudian diumpan ke trafo. Di sini ada sebuah trafo, teman-teman. Dan trafo ini kemudian didrive oleh sebuah MOSFET. Di sini ada MOSFET yang ngedrive trafonya. Untuk MOSFET sendiri ini didrive sebuah rangkaian PWM yang terdiri dari beberapa komponen-komponen transistor, dioda Zener, dan komponen-komponen pendukung lainnya. Dari kasus ini tentunya untuk output trafo ini tidak mengeluarkan outputnya, dikarenakan permasalahan itu ada di area primernya. Selanjutnya coba kita lakukan pengukuran untuk komponen-komponen yang tertanam di area primer. Untuk melakukan pengukuran apakah ada komponen-komponen di area primer ini ada yang konslet atau tidak, di sini saya menggunakan range pengukuran dioda seperti ini. Jika kedua probe ini saya sentuhkan seperti ini, nah ini terdengar bunyi buzzer panjang dan artinya itu terhubung atau konslet. Selanjutnya untuk test point pertama kita pastikan untuk tegangan AC 220 yang masuk ke board ini tidak adanya konslet. Di sini coba kita tes untuk inputnya. Untuk pengukuran pertama test point 220 yang masuk ke board ini terukur tidak ada konslet ya, teman-teman. Selanjutnya masuk ke fuse, dan fuse coba kita pastikan tidak putus. Nah, untuk fuse nampaknya terukur bagus, artinya untuk fuse ini tidak putus. Selanjutnya tegangan 220 ini masuk ke rangkaian dioda, ada 4 dioda ini. Dan selanjutnya kita lakukan pengukuran di elko utamanya. Di sini apakah ada short. Ya, nampaknya untuk test point di elko ini tidak ada short. Dan coba saya balik, nyampe di test point elko ini tidak ada short ya, teman-teman, tidak terhubung. Selanjutnya kita pastikan di test point MOSFET nya ini apakah ini ada yang short. Nah, bisa teman-teman lihat untuk di MOSFET nya ini short ya, teman-teman. Kalau saya ukur bolak-balik, untuk buzzernya itu bunyi dan artinya itu short. Nah, itu terukur 0,009, dan probe nya kalau saya balik sama terukur 0,009. Kalau terhadap test point satunya, nah ini tidak ada short. Nah, ini tidak ada short, tapi untuk test point yang ini dengan yang ini itu ada short. Nah, seperti ini. Artinya dari hasil pengukuran ini saya bisa pastikan untuk MOSFET ini memang short ya, teman-teman. Bisa jadi shortnya itu MOSFET-nya itu sendiri atau driver PWM yang mengedrive MOSFET-nya ini. Dan coba kita lakukan pengangkatan untuk MOSFET-nya ini dan kita lakukan pengukuran secara terpisah. Lanjut. Oke, teman-teman, untuk kali ini MOSFET saya sudah angkat dan coba kita pastikan apakah MOSFET ini benar-benar short. Kita ukur kembali. Untuk pin pinggir enggak short. Nah, bisa teman-teman lihat untuk pin tengah ini terhadap pin yang kiri ini short ya, teman-teman. Terukur 0,010, dan coba kita balik untuk probe nya. Nah, sama aja.
artinya memang untuk MOSFET ini short. Selanjutnya kita lakukan pengecekan di mainboardnya setelah pengangkatan MOSFET-nya. Dan coba kembali kita ukur untuk test point MOSFET setelah pengangkatan MOSFET-nya. Nah, nampaknya di jalur ini setelah pengangkatan MOSFET tidak ada yang short ya teman-teman. Ya, tidak ada yang short. Selanjutnya kita coba lakukan pengukuran tegangan. Kita aliri tegangan AC220, apakah di test point tersebut masih ada yang short. Oke teman-teman, untuk kali ini kita lakukan pengetesan dengan dialiri tegangan AC220, dan di sini saya gunakan sebuah bolam seperti ini teman-teman. Untuk para senior tentunya trik ini sudah biasa, dan fungsi dari pemakaian bolam ini adalah salah satunya untuk mendeteksi apakah di jalur tersebut masih ada yang short atau tidak. Jika si bolam ini menyala terang saat dicolokkan ke 220, artinya di jalur tersebut masih ada yang short atau konslet. Dan jika si bolam ini nyalanya hanya sesaat setelah itu mati, itu artinya untuk jalur ini sudah tidak ada yang short dan aman. Untuk pemasangan bolam ini bisa kita pasang menggantikan posisi fuse. Di sini ada fuse ya teman-teman, dan bolam ini berukuran 100 watt. Kita pasang seperti ini menggantikan fuse, menjembatani jalur. Selanjutnya coba kita colokkan untuk bautnya ini. Nah, bisa teman-teman lihat barusan untuk bolam ini nyala sesaat ya teman-teman. Bisa jadi untuk jalur ini setelah pelepasan MOSFET itu memang sudah tidak ada yang short. Dan coba kita lakukan pengukuran tegangan. Kita pastikan untuk tegangan AC220 itu sudah masuk di test point ini. Nah, bisa teman-teman lihat untuk di test point ini tegangan AC220 sudah masuk, terukur 218,8 volt AC. Selanjutnya setelah tegangan masuk ke diodanya itu, kemudian di up menjadi 300 volt dan diumpan ke elko utamanya, dan di elko utamanya itu harus terukur 300 volt. Coba kita lakukan pengukuran di test point elko nya. Saat teman-teman lihat untuk di test point elko nya terukur 303,2 volt, dan artinya untuk tegangan AC tersebut sudah tidak ada yang short sampai jalur elko nya ini. Selanjutnya untuk tegangan 300 volt ini kita pastikan sudah sampai di test point MOSFET nya di sini teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat untuk tegangan 300 volt ini sudah masuk ke test point MOSFET-nya, dan bisa jadi untuk kali ini tuh hanya MOSFET yang bermasalah ya teman-teman. Coba selanjutnya kita lakukan pergantian untuk MOSFET-nya, dan untuk kali ini MOSFET aslinya tuh ini ya teman-teman. Untuk tipenya 7N65C. Selanjutnya di sini untuk tipe MOSFET itu tuh tidak ada, dan di sini saya gunakan MOSFET lain, tapi tentunya untuk karakteristiknya tuh harus sama ya teman-teman, seperti ini. Untuk tipe MOSFET pengganti itu untuk tipenya tuh 11NM60N, dan itu bisa menggantikan ya teman-teman. Selanjutnya coba kita pasang. Oke teman-teman, setelah pemasangan MOSFET coba kita colokkan untuk colokannya, dan kita lihat untuk bolamnya ini apakah nyala terang atau tidak. Jika si bolam nyala terang artinya di jalur tersebut masih ada yang short. Kita colokkan sesaat aja ya teman-teman ya. Nah, bisa teman-teman lihat. Nah, nampaknya si bolam masih menyala terang ya teman-teman, dan artinya untuk jalur ini masih ada yang short. Nah, seperti itu. Artinya untuk jalur ini memang masih ada yang short. Selanjutnya akan saya selidiki untuk sumber shortnya itu dari mana. Setelah saya menemukan hasil akan saya share ke teman-teman. Lanjut. Oke teman-teman, setelah melalui proses penelusuran saya yang lumayan lama tadi teman-teman, alhamdulillah membuahkan hasil. Jadi untuk kasus kali ini itu area driver MOSFET yang bermasalah di area sini teman-teman. Dan tadi saya sudah melakukan penelusuran lanjutan untuk area driver MOSFET tersebut. Saya tidak menemukan komponen-komponen yang terukur short. Biasanya untuk kasus yang jika dicolokkan si bolam ini nyala terang, itu kasus yang biasa saya temukan itu ada dioda yang short atau mungkin transistor driver yang short. Tapi untuk kali ini tuh tidak. Di sini untuk driver MOSFET ini yang diumpan ke MOSFET-nya itu dijembatani oleh sebuah R kecil ini teman-teman. Coba saya zoom. Nah, di sini ini terlihat R512, dan R itu normalnya itu 33 ohm. Tapi setelah saya ukur untuk R yang terpasang di sini itu sudah melar. Artinya R tersebut itu sudah tidak standar untuk resistensinya. Dan R tersebut itu ini teman-teman, oranye hitam, dan itu artinya 33 ohm.
Dan selanjutnya coba kita ukur untuk R yang tadinya terpasang di sini untuk resistensinya berapa. Nah, bisa teman-teman lihat itu sampai mega ya, 2,6 mega. Artinya untuk R ini memang putus. Dengan putusnya R yang menjembatani driver MOSFET-nya ini, tentunya tegangan yang dihasilkan dari modul drivernya ini ke MOSFET ini menjadi low drive atau under drive, yang tegangan yang mendriver MOSFET tersebut itu sangat rendah sekali, dan berakibat MOSFET-nya tersebut akan bekerja lebih ekstra, dan tidak lama kemudian pastinya untuk MOSFET akan jebol lagi. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya untuk R tersebut untuk kali ini sudah saya ganti sesuai dengan ukuran aslinya. Selanjutnya coba kita hidupkan, kita tes untuk power amplifier ini. Saya rubah range pengukuran DC untuk pengukuran tegangan. Selanjutnya coba kita colokkan dan kita lihat untuk lampu bolam ini apakah masih menyala terang. Kita lihat. Nah, bisa teman-teman saksikan barusan si bolam ini menyala redup, tapi setelah itu tuh mati, dan artinya itu normal. Selanjutnya coba kita lakukan pengukuran di beberapa test point di area primer. Langsung kita lakukan pengukuran di elko utamanya. Di sini ada elko utamanya berapa volt untuk tegangan yang nyampe ke elko utamanya. Nah, bisa teman-teman lihat terukur 270 volt DC. Harusnya sih kisaran 300 kurang ya, tapi ya nggak apa-apa sih, tegangan segini masih oke. Selanjutnya tegangan yang ngedrive MOSFET-nya melalui R yang kita ukur tadi. Nah, bisa teman-teman lihat terukur 1,97 volt DC, dan ini adalah sinyal. Selanjutnya kita ukur langsung di area sekunder. Di area sekunder di sini ya teman-teman. Langsung kita lakukan pengukuran di elko area sekunder di sini. Nah, bisa teman-teman lihat untuk area sekunder sudah mengeluarkan outputnya terukur 27,98 volt DC, dan itu pun stabil. Selanjutnya di sini pun ada elko untuk regulator ke area tune control mungkin ya di sini teman-teman. Coba kita ukur. Nah, bisa teman-teman lihat untuk elko yang di test point ini terukur 9,34 volt dan itu stabil. Dari hasil pengukuran ini bisa saya pastikan untuk power amplifier Polytron ini sudah normal kembali. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Share ke teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya, bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.